Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa tanawal ni'amallahi bil fahmi waruddaha ilaihi bihusni tsana wasyukri. Dan ambillah nikmat-nikmat Allah bil fahmi, dengan paham. Ambillah nikmat-nikmat Allah bil fahmi, dengan paham. Nah, paham artinya bahwa mengetahui, meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang paham bahwa nikmat itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk ini hanya perantara yang dibikin oleh Allah untuk menyampaikan nikmat itu kepada kita. Nah, itu paham dengan nikmat Allah. Orang yang menganggap bahwa nikmat Allah itu dari makhluk, lupa bahwa nikmat itu dari Allah, nah itu yang menyebabkan seseorang malas untuk taat kepada Allah, malas berbuat baik kepada Allah, karena dia menganggap bahwa nikmat itu dari makhluk. Nah, apabila yakin bahwa nikmat itu dari Allah, maka sendirinya kita akan taat, patuh kepada Allah. Dan kembalikan nikmat itu kepada Allah. Kembalikan nikmat itu kepada Allah dengan baiknya pujian dan syukur kepadanya. Wahdhar min ihamin nafsi biru'yatil maqamat. Dan takutlah kamu daripada memberikan sangka oleh nafsu dengan melihat kedudukan-kedudukan di sisi Allah artinya. Nah, di bawah nomor 1, idza awhamat ka nafsuka anna laka maqaman 'indallahi ta'ala fattahimha wahdhar an taghtarra bima turika. Apabila memberikan sangka kepada engkau oleh nafsu engkau bahwa engkau itu mempunyai kedudukan martabat di sisi Allah, maka jangan kau percaya nafsu itu. Nah, nafsu kita memberikan sangka kepada kita bahwa kita ini punya kedudukan di sisi Allah, punya pangkat di sisi Allah. Nah, jangan percaya dengan nafsu itu. Dan takutlah engkau bahwa tertipu dengan apa yang diperlihatkan nafsu kepada engkau. Au bima yaquluhun nas fika, atau sesuatu yang mengatakan akannya oleh manusia pada engkau. Orang mengatakan bahwa kita ini orang saleh, jangan tertipu dengan itu. Apalagi orang mengatakan bahwa kita ini wali Allah misalnya, jangan tertipu dengan ucapan manusia itu. Falaisa dzalik, bukanlah yang demikian itu min sya'nil arifina billahi ta'ala, keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah, keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak percaya dengan apa yang dibisiki oleh nafsunya tentang kedudukannya di sisi Allah. Nah, takutlah kamu daripada memberi sangkanya nafsu dengan melihat kedudukan-kedudukan. Wa tasbihil haq bighamtin nas, dan takutlah kamu daripada menolak kebenaran dengan menghinakan manusia. Itu sombong. Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran, menghinakan manusia. Fa innahu summun qatil, itu racun yang membunuh seseorang. Orang yang menolak kebenaran, menghinakan orang lain,
itu kibir. Wa'tazil khawfas sukut min a'yunin nas, hindarilah takut jatuh dari pandangan manusia. Bi khawfi maqtillahi laka, dengan takut murka Allah bagi engkau. Artinya jangan takutan hilang nama di sisi manusia. Jangan takut jatuh martabat di sisi manusia. Jangan takut hilang kehormatan di sisi manusia. Yang ditakuti itu adalah kemurkaan Allah. Yang kita khawatirkan itu jatuhnya kita dari pandangan Allah. Walaupun seluruh dunia orang menghormati kita, tapi kalau Allah murka dengan kita, itu kada ada artinya. Walaupun seluruh dunia orang kadang menghargai, menghormati kita, tapi Allah memuliakan, nah itulah yang dicari, itulah yang dimaksud. Wa khaufal fakri, dan jauhilah takut fakir. Jauhilah perasaan takut akan fakir. Caranya bikurbil ajal minka, dengan dekatnya umur daripada engkau. Karena takut fakir itu banyak menimbulkan perkara yang negatif. Takut fakir, satu, menimbulkan kikir. Bukan? Takut fakir menimbulkan kikir. Takut fakir menimbulkan tamak. Takutan fakir akhirnya jadi tamak. Takut fakir bisa menimbulkan kecurangan dalam berusaha. Nah, asalnya adalah takut fakir. Nah, menghilangkannya perasaan takut fakir itu dengan merasakan dekatnya ajal daripada engkau. Wa akhfi asaraka mastata'ta, dan sembunyikan bekas engkau sekemampuan engkau. Di bawah artinya nomor 2, akhfi a'malaka shalihata mastata'ta, sembunyikan amal-amal engkau yang salih sekuasanya. Litakuna awfara ikhlasan minka, agar jadilah dia amal salih itu sempurna ikhlas dari engkau. Wa awfa qabulan, sempurna penerimaan minallah ta'ala, daripada Allah ta'ala. Ini bagi orang yang awam, bagi orang yang masih murid, itu diutamakan menyembunyikan amal saleh. Bagi orang yang sudah wasilin, nah itu kada mesti bagi mereka itu utama menyembunyikan amal saleh. Kadang-kadang bagi mereka bisa lebih baik menampakkan amal saleh, karena mereka sudah kuat hatinya daripada ria. Mereka sudah kuat hatinya daripada ujub, sehingga tidak terpengaruh. Nah, bagi orang-orang yang sudah ma'rifat, mereka beramal itu apakah dinampakkan atau disembunyikan tergantung khatar geritik hati yang ada pada mereka. Tapi kalau orang awam, orang yang masih muridin, itu mesti amal lebih baik disembunyikan, karena hati masih belum kuat kalau menerima pujian sanjungan itu. Wabdzulil jahda indal masyurah, dan curahkan kemampuan ketika musyawarah. Artinya di waktu kita ini dimintai orang pendapat, dimintai orang saran, curahkan kemampuan kita. Bujur-bujur artinya merenungkan, memikirkan apa yang terbaik untuk orang ini. Jangan sembarangan, jangan asal saran. Nah, orang minta pendapat lawan kita ini kayak apa, masalahnya, baiknya macam apa. Nah, pikirkan bujur-bujur sebelum kita memberi saran. Jangan asal ucap. Wabdzulil jahda indal masyurah. Wa ahibba fillah bi azmin, dan cintailah orang-orang yang cinta pada Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang cinta pada Allah, cintailah sungguh-sungguh. Waqta' fillah bihazmin, dan putuskan
orang yang durhaka pada Allah dengan segera. Putuskan orang yang durhaka kepada Allah itu dengan segera. Wala tukhalil illa taqiyya, jangan kamu bersahabat, jangan kamu menjadikan kekasih, jangan menjadikan idola kecuali orang yang takwa kepada Allah. Di bawah disebutkan nomor 1, qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min, jangan kau bersahabat melainkan orang yang beriman. Lain hal kita bermuamalah, Nabi kadang melarang kita bermuamalah dengan siapapun, hatta dengan orang kafir, Yahudi, Nasrani. Silahkan bermuamalah, berjual beli, siwa besiwa, sanda besanda. Tapi kalau untuk dijadikan sahabat, nah itu lain lagi, itu khusus. Jangan kau bersahabat kecuali orang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amak illa taqi, janganlah memakan makanan engkau kecuali orang yang takwa kepada Allah. Nah, karena kalau kita memberi makan orang yang takwa, nah makanan itu menumbuhkan tenaga dengannya, maka amal ibadah yang dilakukannya kita akan dapat bagian. Orang takwa kita beri makan, orang takwa kita beri pakaian, jelas pakaian akan digunakannya untuk kebaikan. Nah, setiap pakaian yang kita berikan kepada orang takwa, maka dipakainya kita dapat bagian daripada pahala itu. Wala tujalis illa alima, janganlah kamu bermajlis kecuali orang yang alim agar bisa dapat ilmunya. Wala tukhalid illa aqilan basira, dan jangan kamu bergaul kecuali orang yang berakal dan yang melihat mata hatinya. Wa kun muqtadiyan biman qablaka minal a'immah, jadilah engkau mengikut dengan orang sebelum engkau dari para imam. Urusan beribadah kepada Allah jangan hendak maulah-ulah seorang. Jangan hendak maulah-ulah seorang. Karena para imam-imam sudah mencontohkan ibadah-ibadah yang dilakukan itu. Karena para imam itulah orang-orang yang mengerti tentang apa yang disabdakan Rasul. Nah, mereka itu yang paham. Jadilah engkau mengikut dengan orang sebelum engkau dari para imam. Artinya dalam hal beribadah kepada Allah, jangan hendak maulah-ulah cara seorang. Jangan hendak membikin-bikin yang kada pernah dilakukan oleh para imam terdahulu. Mu'alliman liman ba'daka minal ummah, dan jadilah engkau mengajarkan kebaikan bagi orang sesudah engkau daripada umat ini. Imaman lil muttaqin, menjadi ikutan bagi orang yang takwa. Kahpan lil mustarsyidin, menjadi guha bagi orang yang minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Wala tuzhiranna ila ahadin syakwa, janganlah kamu menampakkan, mencurahkan kepada seseorang pengaduan. Jangan beradu-adu, artinya tentang kesusahan hidup kepada orang lain. Kalaupun nak beradu-adu juga, beradu-adulah kepada orang yang saleh. Karena hanya orang saleh yang bisa memberikan jalan keluar yang diridhai oleh Allah. Karena orang saleh itu khalifatullah bil ardh. Orang saleh itu perwakilan Allah di bumi ini. Kalau hendak beradu-adu urusan kesusahan, kesulitan, cari orang yang saleh, akan dapat petunjuk di sana. Wala ta'kul bidinikad dunia, jangan kamu makan dengan agama engkau itu dunia. Artinya jangan dijadikan agama untuk mencari duniawi. Jangan menjual agama untuk mendapatkan duniawi. Tapi sebaliknya, juallah agama, dunia untuk mendapatkan agama. Nah, itu yang terpuji. Kalau orang menjual agama agar dapat dunia, itu tercela.
Tapi kalau orang menjual dunia agar dapat agama, nah itu terpuji. Dia jual dunianya agar bisa dapat ilmu, dapat kebaikan, nah itu terpuji. Tapi kalau dia jual agamanya dapat kekayaan, nah itu yang tercela. Wala ta'kul bidinika ad-dunya. Wa khudz bihazzika minal uzlah, dan ambillah bagian engkau daripada uzlah itu. Artinya dalam perjalanan kita mesti ada waktu untuk uzlah. Ada waktu untuk uzlah. Ada hari-hari yang tertentu kita kada berurusan dengan makhluk Allah ini. Nah, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada waktu, sehari atau 2 hari, 3 hari, yang mana pada waktu itu kita kada berurusan dengan urusan duniawi ini, kada berurusan dengan perkara-perkara duniawi. Wa khudz bihazzika minal uzlah. Nomor 1, al-uzlah al-mutlaqatu tammah anin nas ghairu mumkinah wala matlubah. Uzlah yang mutlak, yang komplit daripada manusia itu kada mungkin dan kada disuruh. Kita uzlah menyendiri dari manusia sempurna, itu kada mungkin. Kita kada perlu kepada manusia. Kayak apa hendak belajar, kita uzlah dan kada disuruh. Bainal insana madaniyun bitab'i, karena manusia itu adalah madani dengan tabiatnya, berkumpul orang. La yumkinuhu ay ya'isa munfarida, tidak mungkin manusia hidup sendiri. Nah, walakin hunaka uzlatun mahdudah, tapi di sana ada uzlah terbatas, aw khiltatun mahdudah, atau bergaul terbilang waktu. Untuk telabu fi zamanisu, yang dituntut pada masa-masa yang sudah jahat, wa zamanil fitnah, masa-masa yang banyak maksiat. Yaktasiru fihal mar'u ala mukhalatis salihin al mujanisin lahu. Uzlah itu artinya bisa diartikan menghindari bergaul kecuali kepada orang-orang yang sejenis. Orang sejenis itu artinya para penuntut ilmu. Ini kada bakawan kalau kada orang penuntut ilmu. Itu bagian dari uzlah. Nah, itu uzlah yang dituntut pada waktu masa-masa yang sudah banyak kemaksiatan kepada Allah. Wa khudz bihazzika minal uzlah. Wala ta'khuzanna illa halala, jangan kamu ambil kecuali sesuatu yang halal. Wa janibil israf, yang halal pun jangan melampau batas. Karena yang halal itu kalau sudah melampau batas itu mengakibatkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qna' minad dunya bil kafaf, cukuplah daripada dunia ini dengan berkecukupan. Wa tulubil adaba bi basatinil ilmi, tuntutlah adab pada taman-taman ilmu. Wal unsa bi mawatinil khatwah, carilah kejinakan pada tempat-tempat sunyi. Wal haya'a, carilah malu, bi syu'abil yakin, pada cabang-cabang yakin. Wal i'tibara, carilah i'tibar, fi audiyati tafakkur, pada lembah-lembah tafakkur. Wal hikmata fi riyadil khauf, carilah hikmah pada taman khauf, takut kepada Allah. Wa'arif dawama ihsanillahi ilaika ma'a mukhalafatika li amrih, kenalilah terus menerusnya kebaikan Allah kepada engkau padahal engkau sering menyalahi perintah Allah. Allah itu walaupun kita menyalahi tetap selalu baik kepada kita, padahal kita sudah menyalahi banyak peraturan Allah, tapi Allah selalu ihsan kepada kita, selalu baik. Wa hilmahu anka ma'a iradika an dzikri, kenalilah hilimnya Allah dari engkau serta berpalingnya engkau dari mengingatnya. Allah itu hilim. Arti hilim itu kada langsung menindak sesuatu pelanggaran yang dilakukan hamba.
selalu memberi waktu, selalu menunda. Ini orang berbuat dosa itu kada langsung dihukum oleh Allah, ditunda, diberi waktu, diberi kesempatan untuk tobat kepadanya. Wasatrahu alaika ma'akillati hayaika minhu, dan kenalilah tutupan Allah atas engkau serta sedikitnya malu engkau daripada Allah. Banyak maksiat kita yang ditutupi oleh Allah, orang kada yang tahunya. Banyak maksiat kita yang ditutupi oleh Allah. Andai kata dibuka, niscaya orang kada yang maunya bekerja sama dengan kita. Jika orang tahu tuh aib kita, jika dibuka Allah cacat kita, orang kada maunya mengawani kita, orang kada maunya bekerja sama dengan kita. Tapi Allah satar, maha menutup aib hambanya. Wa ginahu anka, dan kenalilah kayanya Allah dari engkau. Allah kada berhajat lawan kita, Allah kada perlu kepada kita. Kita taat, kita maksiat, kada ada urusannya bagi Allah. Kalau pang kita taat, Allah tambah kuat. Bila kita maksiat, Allah lemah, kada ada. Allah kada berhajat dengan taatnya kita, dengan maksiatnya kita kada mengurangi tentang Allah. Ma'afakrika ilaih, serta berhajatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di nomor 3 di bawah, wa tahaqqaq annal ma'asiya kasumum yadurru qaliluha wa katsiruha. Yakinkan bahwa maksiat itu seperti racun yang memudaratkan sedikit dan banyaknya. Racun walaupun sedikit itu memudaratkan. Maksiat pun demikian. Wa khafiyyuha wa zahiruha, tersembunyinya dan nampaknya. Fala taghtarra bitasattur wal hilah fiha, jangan terperdaya dengan menutup kemaksiatan, berhilah, bercara padanya. Fa inna lillahi ta'ala uyunan minal malakut nadhiratun ilaik, karena Allah mempunyai mata-mata dari malakut yang memandang kepada engkau. Aina alimun bi rabbih, manakah orang yang alim dengan Tuhannya? Aina khaifun min dzambih, manakah orang yang takut dari dosanya? Aina masrurun bi qurbih, manakah orang yang gembira dengan dekatnya kepada Allah? Aina masghulun bi dzikrih, manakah orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah? Aina musyfiqun min bu'dih, manakah orang yang takut daripada jauh dengan Allah? Huwa za maghfurun lah, inilah orang yang diampuni Allah. Ya magrur, wahai orang yang terperdaya. Yang diampuni Allah tuh orang yang macam itu, yang takut, yang sibuk dengan berzikir. Alam yarakal jalil, apakah tidak melihat akan engkau oleh Tuhan yang maha agung? Wa qad hatakta sutur, sungguh engkau telah merubik akan tutupan-tutupan Allah. Kita berbuat maksiat di tengah orang, itu ngarannya kita merubik tutupan Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan itu ditutupi oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Jangan dirubik tutupan Allah itu. Merubik tutupan Allah artinya mengisahkan maksiat yang pernah dilakukan. Nah, itu merubik tutupan Allah. Udah sekian tahun kita maksiat ditutupi oleh Allah, dikisahkan ke orang lain, itu merubik tutupan Allah. Maksiat kita sendiri sorangan itu lebih baik daripada maksiat 2 orang. Nah, kita berdua maksiat lebih baik daripada maksiat 3 orang. Makin banyak melakukan maksiat yang melihat kita, itu makin banyak yang kita rubik daripada tutupan Allah. Wa'alam ya akhi anna dzunub turisul ghaflah, ketahuilah wahai saudaraku bahwa dosa-dosa itu menimbulkan lupa. Wal ghaflata turisul qaswah, lupa itu menimbulkan keras hati. Wal qaswah turisul bu'da minallah, keras hati itu mengakibatkan jauh dari Allah. Wal bu'da minallah, jauh dari Allah, yurisun nara, menimbulkan neraka.
asalnya dosa. Oleh karena dosa lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah akhirnya keras hati. Keras hati dinasihati kada memban lagi. Wa inna ma yatafakkaru fi hadza, hanya saja yang bisa merenungi pada ini keterangan al-ahya, orang yang masih hidup. Yang bisa merenungi, memahami apa yang kita bicarakan ini, itu orang yang masih hidup. Wa ammal amwat, adapun orang sudah mati, fa innahum qad amatu anfusahum, mereka sudah mematikan diri mereka bihubbid dunia, dengan mencintai dunia. Kalau orang mati kada akan bisa ma'tibar, kada bisa akan memahami apa yang diterangkan ini. Maksudnya orang mati itu bukan mati tubuhnya, tapi mati hatinya. Mati hatinya dengan sebab dia mencintai dunia ini. Wa'alam annahu kama la yughni dhaw'ud nahar al-a'ma kadzalika la yastadi'u binuril ilmi illa ahlut tuqa. Ketahuilah bahwa sebagaimana tidak mengayakkan cahaya siang akan orang yang buta. Orang yang buta kada tahu di cahaya siang. Kadzalika la yastadi'u binuril ilmi illa ahlut tuqa, demikian pula tidaklah menerangi dengan cahaya ilmu kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah. Wa kama annal mayyita la yanfa'uhu ad-dawa, sebagaimana orang sudah mati tidak berguna akan dia obat. Fakadzalika la yufidul adab bi ahli dakwah, demikian pula tidak berguna adab pada orang-orang yang mengakui keadaan dirinya. Orang yang mengakui dirinya baik, orang yang mengakui dirinya mulia, kada akan bisa beradab. Orang yang bisa beradab itu orang yang merasakan dirinya di bawah, lalu dia beradab. Wa kama la yumbitul wabilu 'ala safa, sebagaimana tidak menumbuhkan itu hujan atas batu yang keras. Batu kayak apa aja hujan kada akan tumbuh-tumbuhan. Kadzalika la tusmirul hikmah, demikian pula tidak akan menumbuhkan itu ilmu biqalbi muhibbid dunia, di hati orang yang mencintai dunia. Kada akan tumbuh ilmu. Di bawah nomor 2, qala Malik ibnu Dinar lil Hasan al-Basri radhiyallahu an. Berkata Malik bin Dinar bagi Hasan Basri, ma uqubatil alim idza ahabbat dunya. Ujar Malik, wahai Hasan, apakah hukuman orang yang alim bila mana mereka itu mencintai dunia ini? Orang yang alimnya orang yang sudah tahu dunia macam ini, akhirat macam itu, sudah tahu, tetap mencintai dunia. Apa hukumannya? Qal, ujar Hasan Basri, mautul qalbi, matinya hati. Jadi kalau tentu orang yang penuntut ilmu, orang alim pun kalau mencintai dunia, maka hatinya akan mati. Fa idza ahabbat dunya talabaha bi'amalil akhirah. Apabila orang itu mencintai dunia, dia akan mencari dunia dengan amal akhiratnya. Amal akhirat dijualnya untuk mendapatkan duniawi. Fa inda dzalik tarhalu anhu barakatul ilmi, ketika itu pergilah daripada orang alim tadi berkah-berkah ilmunya. Wa yabqa alaihi rasmuh, tinggal lagi atasnya namanya. Wa man alifa hawahu qalla azabuhu, siapa yang menjinaki akan hawa nafsunya, sedikitlah adabnya. Wa man khalafa dalalata ilmihi, siapa yang menyalahi petunjuk ilmunya, kasura jahluhu, banyaklah kejahilannya. Wa man lam yanfa'hu dawa'uhu, siapa yang tidak bermanfaat akan dia obatnya, kaifa yudawi ghairah, bagaimana dia bisa mengobati akan orang selainnya. Wa alam anna arwahan nasi abdanan wa aqallahum hamma, bahwasanya ketahuilah bahwasanya orang yang paling lapang badannya, paling sedikit keinginannya
Ahluz zuhdi fid dunia, orang-orang yang zuhud pada dunia ini. Itu orang yang paling kada lapah awaknya, orang yang paling kada sibuk hatinya, orang yang ahli zuhud pada dunia ini. Wa at'aban nas quluban wa aktsaruhum syughla, orang yang paling uyuh, paling lapah hatinya, paling banyak kesibukannya, ahlul ihtimam bid dunia, orang-orang yang mementingkan dengan dunia ini. Wa a'wanul akhlaq ala zuhdi, paling membantu akhlak atas bersifat zuhud, kisarul amal, pindik angan-angan. Panjang angan-angan kada kawa zuhud. Wa aqrabu halati ahlil ma'rifah, paling dekat keadaan orang yang ahli ma'rifah, zikrul qiyam, mengingat berdirinya dia lillah, bagi Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kamu itu selalu mengintai, selalu mengawasi. Wa'lam annahu la tariqa aqrabu minas sidqi, bahwa tidak ada jalan yang paling dekat daripada kebenaran. Wala dalila anjahu minal ilm, tidak ada petunjuk yang lebih lulus daripada ilmu. Wala zada ablagu minat taqwa, tidak ada bekal yang lebih sampai daripada takwa kepada Allah. Wa ma ra'aitu ampan lil waswas min tarkil fudul, tidaklah aku lihat yang paling menolak bagi waswas daripada meninggalkan yang sia-sia. Wala anwaril qalbi, dan tidak aku lihat yang paling menerangi hati, min salamatis sadri, daripada selamatnya hati. Selamat hati ini artinya kada ada niat jahat kepada orang, kada ada tujuan untuk merugikan orang, kada ada tujuan hati iri dengki kepada orang. Nah, itu selamat sadar, itu yang paling menerangi bagi hati. Wa wajadtu karamatal mu'min taqwahu, aku telah mendapati kemuliaan orang beriman itu ketakwaannya. Wa hilmahu, hilimnya, sabrahu, kesabarannya. Wa aqlahu, aku dapati akal orang beriman itu, tajammulahu, keelokannya. Wa mawaddatahu, kecintaan orang beriman itu, tajawuzahu wa afwah, kemaafannya. Wa syarafahu, kemuliaannya, tawadu'ahu wa rifqah, tawadu' dan keramahannya. Wa alam anna mahabbatal ghina ma'akhtiyarillah li 'abdihi al-faqra tasakhut, bahwa mencintai kaya padahal Allah sudah memilihkan dia fakir, itu namanya murka dengan ridha, murka dengan takdir Allah. Orang ini fakir tapi dia hendak sugih. Nah, ini orang yang sudah tidak ridha dengan hukum Allah. Wa mahabbatal faqri ma ikhtiyari li 'abdi al-ghina, kepingin fakir padahal Allah menghendaki memilihkan bagi dia kaya, jaurun, itu kezaliman. Orang yang kaya jangan hendak miskin, orang yang miskin jangan hendak kaya. Wa kullu dzalik, semuaan itu harabun, lari, minasyukri, daripada syukur, liqillatil ma'rifah, karena sedikitnya ma'rifah, wa tadiyun lil awqat, dan menyia-nyiakan bagi waktu, min kisar ilm, daripada pendeknya ilmu. Wa dzalik anna iman al-ghani la yustihul faqru, yang demikian bahwa iman orang kaya tidaklah bagus akan dia oleh fakir. Wa iman al-fakir, iman orang fakir, la yusihuhu, tidak membaguskan akan dia al-ghina, oleh kaya. Kama jaa fil khabar annallaha ta'ala yaqul, hadis qudsi, inna min ibadi, jar Tuhan, ada sebagian hamba-hambaku, man la yuslihu imanuhu illal faqr, sebagian hamba-hambaku itu ada orang yang tidak membaguskan imannya kecuali fakir. Ini Allah menghitab secara khusus ibad, hamba-hambaku. Ada sebagian hamba-hambaku itu
yang mana imannya menjadi bagus kalau dia fakir. Walau agnaituhu la afsadahu dzalik, jikalau aku kayakan dia, merusak akan dia uli yang demikian. Nah, jar Tuhan, ada hamba-hambaku itu bilanya fakir bagus imannya. Kalaunya kaya, ini akan jadi sesat. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa lagina. Ada juga sebagian hambaku itu yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kaya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Ada juga jar Tuhan hambaku itu yang bila mana fakir imannya bisa rusak, maka aku kaya akan dia. Nah, jikalau aku fakirkan dia, rusak akan dia imannya. Nah, wadzalika bis-sihhati was-suqmi. Demikian pula tentang sihat, sakit dan sihat. Ada orang yang menurut ilmu Allah, kalau ini sihat dia akan baik. Nah, kalau sakit dia akan rusak, maka Allah sihatkan dia. Ada orang yang menurut ilmu Allah, kalaunya ini orang sihat rusak, maka disakitkan oleh Allah. Paman arafallah lam yattahimhu. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan mentuhmah akan Allah. Tidak akan mentuhmah, tidak akan bersangka jahat kepada Allah. Artinya kada bersangka jahat itu setiap apa yang diberikan Allah kepadanya, dia meyakini bahwa Allah itu pasti bermaksud baik denganku. Itu lam yattahimhu. Apapun yang diberikan Allah kepadaku, itu pasti Allah berkehendak agar aku ini baik. Diberi Allah harta, nah ini berarti Allah menghendaki aku jadi baik dengan harta ini. Diberi Allah kefakir, oh berarti Allah menghendaki aku baik dengan kefakiran ini. Nah, paman arafallah lam yattahimhu. Wa man fahima 'anillah radiya bi qada'i. Siapa yang paham dengan Allah, dia akan ridha dengan ketentuan Allah. Walau lam yakun li ahli ilmi illa hadhil ayah lakafathum. Jikalau tidak ada bagi orang ahli ilmu melainkan ini ayat, niscaya cukup akan mereka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah, Tuhan engkau yang menciptakan, dialah yang menghendaki sesuatu dan memilihnya. Allah yang mencipta fakir, Allah yang mencipta kaya, Allah yang memilihnya si fulan fakir, si fulan kaya. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka itu pilihan. Tidak ada bagi mereka itu pilihan. Karena Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih untuk kita. Dan kalau kita ma'rifat kepada Allah, kita yakin apa yang dipilihkan oleh Allah itu pasti kebaikan dengan kita. Pasti membawa kebaikan dengan kita. Nah, wahdar akhlaqal jahilin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nimsatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.